Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai langkah kita hari ini. Sobat Rumi, kita hidup di dunia yang semakin sibuk, semakin bising, dan semakin penuh dengan tuntutan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai ukuran. Berapa banyak yang kita capai, berapa banyak yang kita miliki, dan bahkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan. Namun malam ini, mari melangkah sedikit lebih dalam, melangkah ke ruang hati yang sering terlupakan, ruang yang menjadi penentu sejati. Seberapa dekat sebenarnya kita dengan Allah? Kebanyakan dari kita sejak kecil diajarkan bahwa kedekatan dengan Allah diukur dari banyaknya ritual. Semakin banyak solat kita, semakin panjang wirid kita, semakin sering kita puasa sunnah, maka semakin dekatlah kita padanya. Ada benarnya, tetapi bukan itu ukuran yang sebenarnya. Para sufi, para pencari Tuhan yang hatinya halus seperti embun punya pemahaman yang berbeda. Mereka berkata, gerakan tubuh itu penting, tapi yang lebih penting adalah gerakan hati. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Sobat Rumi, ada orang yang setiap hari sholat tepat waktu, puasa hampir setiap minggu dan berhaji berkali-kali. Namun lisannya masih mudah menyakiti, hatinya masih mudah marah, jiwanya masih mudah iri, dengki, dan merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Apakah itu tanda kedekatan dengan Allah? Belum tentu, karena ibadah bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan tubuh bisa bergerak tanpa hati ikut serta. Tetapi akhlak kepada manusia, itu tidak bisa dipalsukan. Akhlak muncul dari kedalaman, dari hati yang sudah disentuh oleh cahayanya. Seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah, engkau akan melihatnya bukan dari seberapa lama ia rukuk, tetapi dari seberapa lembut ia memperlakukan sesama. Ia tidak mudah melukai, tidak cepat menghakimi, tidak gemar membuka aib, tidak merasa paling benar. Ia justru semakin rendah hati karena semakin dekat ia kepada Allah. Semakin ia sadar bahwa dirinya hanya hamba. Dan hubungan dengan manusia hanyalah satu cermin. Masih ada satu cermin lainnya. Sebuah cermin besar yang sering kita lupa, yaitu alam. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak mungkin merusak alam, karena ia tahu setiap pohon sedang bertasbih, setiap air yang mengalir sedang memujinya, setiap hembusan angin membawa zikir yang tidak terdengar oleh telinga, tapi jelas dirasakan oleh hati yang sadar. Itulah sebabnya para sufi menapakkan kaki dengan perlahan di tanah, seolah-olah mereka takut mengganggu makhluk kecil yang sedang berjalan. Sebagian dari mereka menutup wajah ketika bersin, bukan hanya demi manusia, tapi demi menghormati udara yang mereka hirup. Ayat Allah yang tak terlihat, mereka tahu bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin lembut ia kepada ciptaannya. Karena bagaimana mungkin seseorang mencintai Allah, tetapi membenci manusia yang diciptakan olehnya? Bagaimana mungkin seseorang mengaku dekat dengan Allah, tetapi merusak bumi yang dititipkannya? Bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang cinta ilahi, tetapi lidahnya menjadi pisau yang melukai hati sesama? Sobat Rumi, ini bukan tentang mengurangi ritual. Ritual adalah jembatan. Salat, puasa, haji, semuanya penting, karena itu adalah latihan untuk menjinakkan ego dan membuka hati. Namun ukuran sejatinya bukan di sana. Ukuran sejatinya ada pada perubahan yang terjadi setelah ibadah itu. Apakah setelah banyak solat, hatimu semakin lembut? Apakah setelah banyak berpuasa, amarahmu semakin terkendali? Apakah setelah berhaji, engkau semakin mencintai alam dan manusia? Atau justru semua itu hanya menjadi angka yang engkau banggakan? Mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah ibadah kita sudah membuat kita lebih manusia, lebih hadir, lebih penyayang, lebih sadar? Karena orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak perlu terlihat rajin ibadah, ia tidak perlu menonjolkan kesalehan. Cahaya hatinya sudah cukup untuk membuat ketenangan itu memancar. Akhlaknya sudah menjadi bukti tanpa harus dijelaskan. Dan perlakuannya kepada manusia dan alam sudah menunjukkan siapa yang ia cintai. Inilah yang akan kita bahas malam ini.
Sebuah perjalanan yang tidak hanya menggunakan kepala, tetapi juga hati. Ukuran sejati kedekatan dengan Allah bukan dari banyaknya ritual, tetapi dari beningnya akhlak kepada manusia dan lembutnya sikap kepada alam. Sahabat Rumi, setelah kita memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan sekadar banyaknya ritual, kita perlu masuk ke inti berikutnya. Mengapa akhlak menjadi ukuran paling tinggi dalam makrifat? Para sufi sejak dahulu sudah menjelaskan hal ini dengan sangat halus. Di antara mereka, ada seorang maestro besar, Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ia menulis sebuah kalimat yang sangat dalam. Tujuan dari ibadah adalah membersihkan hati. Jika ibadah tidak membersihkan hati, maka ibadah itu hanyalah gerakan tubuh semata. Kutipan ini seperti cermin. Ia membuat kita bertanya, apakah ibadah kita membersihkan hati atau hanya menggerakkan tubuh? Dalam makrifat, ritual tanpa perubahan akhlak dianggap seperti wadah yang kosong. Ia boleh tampak megah dari luar, tetapi tidak memiliki isi yang memberi manfaat. Ritual itu penting, tetapi ia bukan tujuan. Ritual hanyalah jembatan agar hati bisa kembali pada Allah. Namun ketika seseorang melakukan ritual tanpa kesadaran, tanpa kehadiran hati, tanpa perubahan batin, maka ia sedang berjalan di atas jembatan, tetapi tidak pernah menyeberang. Para sufi tidak pernah mengukur kedekatan seseorang dari seberapa keras ia menekan dahinya saat sujud, atau seberapa cepat ia menghatamkan Al-Quran. Mereka melihat dari perubahan dalam sikapnya. Apakah ia lebih sabar? Apakah ia lebih lembut? Apakah ia lebih menghargai manusia? Apakah ia lebih peduli pada alam? Apakah ia lebih mampu menahan ego dan amarah? Inilah ukuran yang tak bisa dipalsukan, karena semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin jauh ia dari sifat-sifat buruk. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin tenang jiwanya dalam menghadapi kekerasan hidup. Dan semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia mampu mencintai tanpa pamrih. Jalaluddin Rumi pernah berkata, tanda orang yang telah mengenal Allah adalah akhlaknya yang harum. Harum di sini bukan bau tubuh, melainkan bau hati, perilaku, ucapan, cara memandang dunia. Ia menebarkan ketenangan seperti angin sepoi yang tidak terlihat namun terasa. Maka ketika kita bicara tentang ukuran kedekatan dengan Allah, kita bukan sedang meremehkan ritual. Justru kita sedang menempatkan ritual ke tempat yang benar. Ritual adalah latihan, akhlak adalah hasil latihan. Dan hasil inilah yang menjadi ukuran. Seseorang bisa menghabiskan berjam-jam dalam sujud. Namun jika ia bangkit dari sajadah, lalu melukai manusia, maka sujud itu belum masuk ke dalam hatinya. Sebaliknya, ada orang yang ibadahnya tidak banyak terlihat oleh manusia, tetapi hatinya penuh kasih, lisannya penuh kelembutan, dan tindakannya membawa kebaikan kemanapun ia melangkah. Orang seperti inilah yang oleh para sufi disebut ahlullah, kekasih Allah yang tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Sobat Rumi, jika ingin mengukur sejauh mana kita dekat dengan Allah, jangan lihat jumlah ibadah di buku catatan, tapi lihat apa yang berubah di dalam diri. Apakah kita lebih ringan memaafkan? Apakah kita lebih mudah menahan amarah? Apakah kita lebih perhatian terhadap alam? Apakah kita lebih lembut kepada manusia? Disinilah letak kedalaman makrifat. Engkau mengenali Allah lewat perubahan akhlakmu. Dan manusia serta alam adalah cermin yang jujur. Sahabat Rumi, jika kita ingin melihat sejauh mana hati kita sedang berjalan menuju Allah, lihatlah bagaimana kita memperlakukan manusia. Karena manusia adalah cermin paling dekat yang Allah letakkan di hadapan kita. Para sufi selalu mengingatkan, hubunganmu dengan Allah akan tampak dari bagaimana engkau memperlakukan sesama. Mengapa? Karena manusia bukan sekadar makhluk sosial. Manusia adalah ayat-ayat Allah yang hidup. Di dalam diri setiap manusia ada kehendaknya, ada roh yang ditiupkannya, dan ada kehormatan yang Allah titipkan sejak penciptaan. Maka tidak mungkin seseorang benar-benar dekat dengan Allah, tetapi hatinya keras kepada manusia. Tidak mungkin seseorang mengaku mencintai Allah, tetapi mudah merendahkan sesama. Tidak mungkin seseorang merasa tinggi dalam ibadah, tetapi rendah dalam akhlak. Sebab akhlak adalah buah dari pohon tauhid. Jika pohon itu benar-benar hidup, buahnya pasti muncul.
Orang yang dekat dengan Allah jiwanya lembut. Ia tidak mudah marah, karena ia tahu amarah hanyalah bisikan ego. Ia tidak membentak, karena ia sadar setiap lisan akan dipertanggungjawabkan. Ia tidak menyimpan dendam, karena hatinya terlalu penuh cahaya untuk menampung kegelapan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena ia mengerti bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan lukanya masing-masing. Ia selalu berusaha menjadi air bagi api orang lain, menjadi teduh bagi panasnya emosi manusia. Dan ketenangan seperti ini bukan datang dari banyaknya ilmu, tapi dari dekatnya ia dengan sumber ketenangan, yaitu Allah. Rasulullah pernah ditanya tentang ciri orang beriman yang paling utama. Beliau menjawab singkat tetapi menghantam hati. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Fathbar Rabbani berkata, jauhi menyakiti manusia, karena menyakiti manusia adalah dinding antara engkau dan Allah. Ketika seseorang benar-benar dekat dengan Allah, ia merasa takut menyakiti manusia sekecil apapun. Bukan karena ia takut dibalas, tetapi karena ia takut kehilangan cahaya hubungan dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Bahkan jika ia memiliki ilmu ibadah atau amal yang banyak, ia tetap melihat dirinya sebagai hamba yang membutuhkan ampunan. Kesombongan adalah tanda jauh dari Allah. Kerendahan hati adalah tanda kedekatan. Sufi-sufi besar bahkan berlomba untuk tidak terlihat suci. Mereka menyembunyikan amalnya seperti menyembunyikan aib. Mereka takut amal itu dipuji manusia dan hilang nilainya di sisi Allah. Sobat Rumi, akhlak bukan sekadar perilaku luar. Ia adalah cermin sejauh mana hati kita sudah dibersihkan. Jika hatimu penuh kasih, lisannya lembut. Jika hatimu penuh syukur, sikapmu penuh hormat. Jika hatimu dekat dengan Allah, perbuatanmu dekat dengan kebaikan. Jika hatimu diisi ego, maka akhlakmu akan menyakiti orang lain. Karena sesungguhnya akhlak lahir dari isi hati. Dan hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan cahaya itu kepada manusia di sekitarnya. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah adalah ia tidak mudah menghakimi kehidupan orang lain. Mengapa? Karena ia mengerti bahwa setiap orang punya beban yang tidak ia ketahui. Setiap orang menyembunyikan luka yang tidak terlihat. Setiap manusia berada pada perjalanan spiritual yang berbeda. Maka ia memilih memahami, bukan menghukum. Ia memilih mendekap, bukan mendorong. Inilah bentuk kedekatan yang tidak bisa dibuat-buat. Sobat Rumi, jika engkau ingin mengukur kedekatanmu dengan Allah, jangan lihat panjangnya sajadahmu, jangan lihat banyaknya ritualmu. Tapi lihatlah seberapa sering engkau memaafkan, seberapa lembut engkau berbicara, seberapa halus engkau memperlakukan orang tua, anak dan keluarga, seberapa tenang engkau menghadapi kemarahan orang lain, dan seberapa sedikit engkau menyakiti sesama. Karena akhlak kepada manusia adalah bayangan dari hubunganmu dengan Allah. Sobat Rumi, dalam perjalanan makrifat, ada satu dimensi yang jarang sekali dibahas, padahal para sufi menempatkannya pada derajat yang sangat tinggi, hubungan manusia dengan alam. Banyak orang mencari Allah lewat sujud, lewat doa panjang, lewat ritual yang tidak henti. Tapi mereka lupa bahwa alam adalah ayat-ayat Allah yang hidup, yang setiap helai daunnya menyimpan pesan. Para sufi selalu mengingatkan bahwa orang yang benar-benar dekat kepada Allah tidak mungkin merusak bumi, karena bumi ini adalah amanah yang ditiupkan langsung dari kehendaknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa tidak ada satu pun makhluk di langit dan bumi, kecuali semua sedang bertasbih kepadanya, meskipun manusia tidak mampu memahami tasbih mereka. Dan para sufi memahami ini dengan sangat dalam. Mereka melihat bahwa angin adalah zikir yang bergerak, air adalah doa yang mengalir, pohon adalah makhluk yang berdiri dalam ketundukan, hewan adalah ciptaan yang berserah tanpa keluh. Maka ketika seseorang menebang dengan serampangan, membuang sampah sembarangan, membiarkan air terbuang percuma, atau menyakiti hewan, para sufi mengatakan, ia bukan hanya merusak alam, tapi ia sedang tidak menghormati tasbih ciptaan Allah. Itulah sebabnya, orang-orang yang berjalan di jalan makrifat selalu peka. Mereka tidak ingin menjadi sebab hilangnya suara tasbih dari makhluknya. Sobat Rumi, ketika engkau menjaga alam, sebenarnya engkau sedang menjaga hubunganmu dengan Allah.
Karena bagaimana mungkin seseorang mengaku mencintai Sang Maha Pencipta jika ia merusak ciptaannya? Para sufi selalu mengajarkan, cinta kepada Allah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu turun menjadi akhlak kepada sesama dan kelembutan kepada alam. Orang yang dekat kepada Allah pasti akan menjaga keseimbangan alam dengan melakukan selalu menghemat air, karena ia tahu air adalah rahmat, tidak membuang sampah sembarangan karena bumi adalah amanah, menyayangi hewan, karena hewan juga bernafas dengan namanya, tidak mengambil lebih dari yang ia butuhkan, karena kerakusan hanya muncul dari hati yang jauh dari Allah. Ini bukan sekadar etika lingkungan. Ini adalah ibadah batin yang lahir dari hati yang tercerahkan. Makrifat bukan tentang melihat cahaya atau merasakan ekstasi spiritual. Makrifat adalah ketika hatimu lembut dan kelembutan itu menjalar ke cara engkau bersentuhan dengan seluruh ciptaan. Sikap terhadap alam adalah indikator diam-diam dari kedalaman spiritual seseorang. Karena orang yang mengenal Allah akan selalu menjaga apa yang Allah titipkan. Jika manusia memuliakan masjid tapi merusak bumi, maka ia belum mengerti bahwa seluruh alam adalah masjid. Setiap tanah adalah sajadah, setiap pohon adalah mimbar hikmah, setiap detik adalah panggilan untuk bersyukur. Sobat Rumi, di sini kita memasuki inti dari pesan para sufi. Ritual bukan ukuran tertinggi kedekatan dengan Allah. Ritual adalah kendaraan, tapi kesadaran adalah pengemudinya. Tanpa kesadaran, ritual hanya menjadi gerakan tubuh tanpa perjalanan jiwa. Banyak orang bertanya, apakah seseorang yang banyak salat, banyak puasa, dan setiap tahun berhaji otomatis dekat dengan Allah? Para sufi menjawab dengan lembut, tidak. Yang dekat dengan Allah adalah orang yang hatinya hidup. Di era sekarang, kita mudah terjebak dalam ritual autopilot. Bibir bergerak, tangan terangkat, kening menyentuh sajadah, tapi hati mengembara entah kemana. Para sufi tidak menolak ritual. Justru mereka menjaga ritual dengan penuh khidmat. Namun mereka menekankan satu hal. Ritual tanpa kesadaran tidak menambah kedekatan. Yang bertambah hanya jumlahnya, bukan kualitasnya. Rumi berkata, ada ribuan rukuk dan sujud yang tidak membawa siapapun lebih dekat kepada Allah, sebab yang sujud hanya jasadnya, bukan hatinya. Maknanya dalam sekali, yang Allah lihat bukan gerakannya, tetapi apa yang terjadi di dalam jiwamu ketika engkau bergerak. Di dunia makrifat, akhlak adalah buah, ritual adalah akar. Jika akarnya sehat, buahnya pasti indah. Jika buahnya pahit, berarti akarnya tidak menerima cahaya yang cukup. Seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah akan tampak dari kelembutannya, kesabarannya, kejujurannya, ketenangannya, caranya menjaga manusia dan alam, serta kebersihan maksud-maksud hatinya. Itulah yang para sufi sebut sebagai ibadah yang berjalan, yaitu ibadah yang tidak berhenti di atas sajadah, tetapi terus hidup dalam perilaku sehari-hari. Maka para sufi berkata, bukan berapa banyak ibadahmu yang menentukan derajatmu, tapi bagaimana ibadahmu mengubah dirimu. Ritual tetap penting, ia adalah jalan, ia adalah disiplin jiwa, ia adalah tali yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Namun ritual seharusnya membawa kita pada perubahan batin, dari gelisah menjadi tenang, dari egois menjadi dermawan, dari marah menjadi sabar, dari sombong menjadi rendah hati. Kalau ritual sudah banyak, tapi hati tetap keras, lidah tetap kasar, dan perilaku tetap merusak, maka ada yang tidak tersentuh oleh cahaya ibadah itu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, bukan salatmu yang mendekatkanmu kepada Allah, tetapi kehadiran hatimu di dalam salat. Inilah makna makrifat. Ketika ritual bukan hanya gerakan, tapi jendela untuk melihat Allah. Sahabat Rumi, makrifat bukan berarti meninggalkan ritual. Makrifat adalah memaknai ritual sampai ia berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran itu berubah menjadi akhlak. Akhlak itu berubah menjadi rahmat bagi sesama dan bagi alam. Inilah yang menjadi ukuran kedekatan dengan Allah, yaitu seberapa jauh ibadahmu membersihkan hatimu dan memperindah perilakumu. Sahabat Rumi, akhirnya perjalanan kita dari awal hingga sekarang membawa satu pesan inti.
Kedekatan dengan Allah tidak diukur dari banyaknya ritual, tetapi dari kualitas hubunganmu dengan manusia, alam, dan dirimu sendiri. Ritual adalah penting, yang menyalakan cahaya. Namun yang menunjukkan cahayamu hidup adalah bagaimana engkau memperlakukan sesama, bagaimana engkau menjaga bumi, bagaimana engkau menahan ego agar tidak melukai, bagaimana engkau membawa kedamaian dimanapun engkau berada. Makrifat bukan sekadar pengalaman spiritual yang tinggi. Makrifat adalah kehadiran Allah yang terasa dalam akhlakmu sehari-hari. Jika salatmu membuatmu lebih lembut, jika puasa membuatmu lebih sabar, jika sujud membuatmu lebih rendah hati, disitulah letak kedekatanmu dengan Allah. Dan ketahuilah, menghormati manusia adalah bentuk ibadah. Menyayangi alam adalah bagian dari zikir. Menjaga hati adalah kunci makrifat. Dan mencintai Allah berarti menjaga semua ciptaannya. Jangan pernah tertipu oleh banyaknya ritual seseorang. Lihatlah buah dalam akhlaknya. Karena Allah tidak melihat jumlahnya, melainkan kualitas cahaya yang terpancar dari dalam diri. Jika pesan ini menyentuh hatimu, mari sebarkan kebaikan ini bersama-sama. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu ingin akhlakmu semakin bercahaya. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin dekat dengan Allah lewat akhlak yang lebih baik." Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal perjalanan spiritual berikutnya. Setiap interaksi kecil dari membantu semakin banyak orang menemukan makna hidup dan mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam. Semoga perjalanan hari ini membuka tirai yang selama ini menutup mata hati kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak hanya sibuk dengan ritual, tetapi sibuk memperindah akhlak. Semoga kita menjadi manusia yang kehadirannya membawa sejuk pada sesama dan membawa teduh bagi alam. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan makrifat ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.